Shalom, malam hari ini bersama dengan kami dalam Home in Worship. Kiranya kita semua dapat menikmati. Mari kita naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Hanya Tuhanlah menjadi sumber pengharapan kita. Kita katakan, hanya Kau yang mengerti hatiku, Yesusku yang peduli dalam kesendirianku. Kau setia menemaniku. Engkaulah perlindunganku, kasih setiamu perisaiku. Tak usah ku takut, ku aman bersamamu. Katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan di dalam hidupku. Yang ku ingini hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang aku miliki. Sekalipun dunia akan lenyap, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan di dalam hidup kami. Hanya Kau yang mengerti hatiku, Yesusku yang peduli dalam kesendirianku. Kau setia menemaniku. Engkaulah Tuhan, Engkaulah perlindunganku, kasih setiamu perisaiku. Tak usah ku takut, ku aman bersamamu.
hanya Kau yang kami inginkan. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, kami muliakan. Terpujilah, Terima kasih terpujilah Tuhan, Kau yang kami ingini. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di saat masa seperti ini, kami menyadari bahwa hanya Engkau saja yang kami ingini. Tidak ada yang lain. Saat ini saat terindah kami menyembah dan kami ingin masuk lebih dalam mengenal kebenaran firman. Biarlah darah anak domba Allah yang menguduskan dan menjadikan hati kami menjadi tanah yang baik, sehingga kebenaran itu benar-benar memerdekakan kami. Kebenaran itu menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Kebenaran itu menuntut kami mengalahkan kegelapan. Terpujilah namamu Tuhan. Berbicaralah bagi kami, dalam nama Yesus kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Terima kasih untuk malam hari ini, dimanapun kita berada. Mari kita menikmati kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan dipelihara oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. COVID-19 itu tunduk di dalam nama Yesus. Karena itu kita fokus kepada Yesus dan firman-Nya. Haleluya. Mari kita membuka Alkitab kita. Saya mau ngajak kita membuka Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Alkitab berkata demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mendesain Adam segambar dan serupa dengannya, Tuhan menciptakan Adam dengan satu pemikiran tentang pohon kehidupan. Tuhan menciptakan Adam supaya pikirannya hanya memikirkan tentang kehidupan. Adam tidak boleh memikirkan kekhawatiran. Adam tidak boleh memikirkan ketakutan. Adam tidak boleh memikirkan segala hal yang membuat hatinya bimbang tentang penderitaan dan segalanya. Sebab Tuhan telah mendesain Adam untuk melakukan dunia. Dan di dalam pikiran Adam adalah pikiran yang positif. God thinking. Ya, di dalam pikirannya Allah. Di dalam pikirannya Allah. Karena itu Tuhan melarang Adam untuk memakan buah dalam taman itu yang akan memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adam hanya boleh mengecap buah tentang pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini adalah berbicara tentang pikiran yang positif, thinking by Jesus Christ, atau pikiran Kristus, ya. Pohon kehidupan ini tentang pikirannya Allah. Jadi Adam tidak boleh menurunkan standar berpikirnya dengan memakan buah di taman itu, sehingga dia mengetahui yang jahat. Dia hanya boleh mengetahui yang baik saja. Dan kita tahu bahwa apa yang terjadi dengan Adam, ketika Adam mengetahui yang baik dan jahat, dia mati sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dia bukan hanya berumur pendek, dia tidak menikmati umur yang selama-lamanya yang didesain oleh Tuhan, tetapi dia mati secara jasmani. Tetapi mati juga yang kedua, yaitu kemuliaan Tuhan ditarik dari Adam, sehingga Adam tidak lagi berkuasa atas bumi ini. Jadi ada dua kematian yang dihadapkan oleh Adam ketika dia berusaha untuk mencari yang jahat. Dia berusaha untuk mengetahui pengetahuan yang jahat. Dia mati secara jasmani dan dia mati secara rohani. Kemuliaan Tuhan ditarik dari dia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa maksudnya untuk kita hari ini? Ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia menebus Adam dan seluruh keturunan Adam yang saat itu ditaklukkan oleh jahat.
Memang manusia mengetahui yang baik setelah Adam jatuh dalam dosa, manusia masih mengetahui yang baik. Tetapi manusia dikuasai oleh si jahat. Sehingga Yesus perlu datang ke dalam dunia, menebus kita dari si jahat dan menghancurkan si jahat. Sehingga hari ini Anda dan saya didesain di dalam Kristus, diciptakan menjadi ciptaan baru di dalam Yesus untuk berpikir by thinking of God, atau berpikir pikirannya Allah, berpikir positif. Lewat cara inilah maka kita mengalami kemenangan. Lewat cara Yesus menaklukkan si jahat, menebus kita dari si jahat, kita dapat melakukan si jahat. Jadi pertama lewat Yesus yang sudah menaklukkan si jahat. Kemudian di dalam Yesus kita harus berpikir tentang pikirannya Kristus yang menaklukkan si jahat ini. Jadi mengapa banyak orang mereka terjebak di dalam pikiran-pikiran negatif? Karena saudara, makanan mereka setiap hari adalah pikiran negatif. Mengapa orang susah keluar dari ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan? Susah untuk melepaskan diri dari segala kepahitan, kekecewaan, kemarahan. Susah melepaskan diri dari segala masa lalu, penderitaan, dan kekacauan hidup. Kenapa? Karena makanannya adalah makanan si jahat. Makanannya adalah makanan penderitaan. Pikirannya itu mengkonsumsi penderitaan, kekecewaan. Apalagi kalau dia nonton sinetron-sinetron Indonesia atau India. Wah, itu makin dibumbui gitu. Sakit hati, balas dendam, penderitaan. Ya. Itu menjadi makanan. Tapi kalau kita diciptakan kembali di dalam Yesus, makanan kita adalah pikirannya Kristus. Pikirannya Kristus terletak dalam pohon kehidupan, yaitu rancangan Allah atas kita untuk hidup berkuasa, rancangan Allah atas kita untuk hidup berkemenangan, rancangan Allah atas hidup kita untuk punya pikirannya Kristus untuk menjalani hidup ini. Amin. Dan pikiran Kristus ada dalam firman-Nya. Haleluya. Apapun yang menjadi keadaan kita hari ini, dan mungkin engkau terdesak, engkau sedang berpikir pikiran-pikiran yang buruk menghiasi pikiranmu, mulai hentikan engkau menonton berita-berita tentang perampokan, pembunuhan. Hentikan itu. Hentikan. Dan mulailah engkau mengisi dengan membaca Alkitab, mendengar gosip-gosip. Hentikan. Ya, karena engkau harus dipulihkan. Kalau engkau sudah tersistematis pikiranmu, maka engkau bisa menyaring berita-berita yang negatif itu untuk tidak masuk dalam pikiran. Karena pikiran ini adalah ibarat pintu gerbang. Tapi kalau kuncinya, engkau tidak punya kuasa untuk memegang kunci. Engkau seringkali menyerahkan kuncimu kepada si jahat, ya. Maka engkau harus fokus kepada kebenaran firman Tuhan, mengisi pikiranmu dengan kebenaran firman Tuhan, dan mulai menghentikan berita-berita itu mengisi hidup. Kalau engkau sudah kuat, engkau dengar berita gosip, engkau bisa menyaringnya dengan baik, ya kan? Engkau dengar pembunuhan, engkau bisa menyaring dengan baik. Tapi kalau pikiran kita belum bisa ditaklukkan kepada Kristus, maka ketika kita mendengar pembunuhan, kita mendengar berita-berita negatif, kita mendengar hal-hal yang penderitaan dan sebagainya, maka kita akan terbawa di dalam pikiran tentang penderitaan. Ketika kita menghadapi segala penderitaan, itu akan connect. Karena alam bawah sadar kita menyimpan, merekod semua yang kita dengar, semua yang kita lihat. Tetapi hari ini kita bersyukur bahwa Yesus sudah ditentukan oleh Allah untuk menebus kita dan menghancurkan maut, menghancurkan kekuatan si jahat, agar kita memiliki pikirannya Kristus. Amin. Haleluya. Kiranya malam hari ini kita semua dapat diberkati dan menikmati kebenaran ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat dan ajaib dalam segala perbuatanmu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berkati setiap kami yang mendengar renungan malam ini, dan biarlah kami mengisi pikiran kami dengan pikiran Kristus, dengan pikiran kebenaran firman Allah. Kami percaya Engkau melindungi kami dari segala kekuatan jahat, termasuk kekuatan virus COVID-19 tidak bisa menjamah kami. Kami dilindungi dan diberkati. Dan biarlah akhir-akhir ini kami tetap kuat dan mendalami pengenalan akan Allah. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin. Dadah. Bye.